Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada tiga hal penting yang harus kita lakukan agar pendidikan ini kepada anak-anak kita sukses mencapai tujuannya. Dan ini perlu juga kita sebagai orang tua dan kami sebagai pendidik, hal ini sangat penting kita tanamkan. Yang pertama adalah jadilah teladan bagi anak-anak kita. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena apa? Keteladanan memiliki andil besar di dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Saat kita bisa menjadi teladan dan contoh yang baik buat anak-anak kita, maka anak-anak kita akan mudah untuk memahami pelajaran, pengajaran, pendidikan yang hendak disampaikan baik oleh orang tua maupun yang disampaikan oleh para gurunya. Sebaliknya, jika kita tidak bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita, yang kita takutkan nanti anak-anak kita akan mencari teladan-teladan yang lain atau sosok-sosok yang lain yang diteladani. Yang kita takutkan nanti yang jadi teladannya seperti artis-artis, kemudian selegram-selegram, ya, kemudian para pemain-pemain bola, atau mungkin yang sekarang banyak berterbaran di dunia maya. Yang itu dikhawatirkan yang akan menjadi teladan-teladan mereka. Ya. Kemudian keteladanan dalam mendidik anak banyak sekali Allah tekankan di dalam Al-Quran. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain menjadi teladan yang baik buat kita. Jadi sosok yang tepat untuk dijadikan teladan kita adalah Rasulullah SAW dan para nabi-nabi. Yang kedua, kita harus selalu mengawasi anak-anak kita. Ya, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban para pemuja syubhat, syahwat. Ya. Karena kita hidup di zaman yang dimana pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang merajalela. Setiap individu kita lihat bebas menyampaikan opini, ya, zaman kebebasan opini, terbebas, terbuka, kemudian membuat syubhat dan syahwat mengepung anak-anak kita, pergaulan bebas yang tidak terkontrol, keberanian wanita yang mengaku muslimah untuk melepas hijabnya, berdalih dengan kebebasan individu, ya. Sebagian podcast yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak beres, ya, dan banyak tayangan-tayangan anak kecil yang disisipi oleh adegan-adegan yang tidak selayaknya dipertontonkan oleh anak-anak kita. Nah, disinilah perlunya pengawasan kita sebagai orang tua jika ada di rumah, ya. Tapi kalau di sekolah adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita. Memang sumber yang paling terbesar adalah pada saat anak-anak ada di rumah. Ya. Kita minta sebagai orang tua lebih fokus untuk mengawasi anak kita. Agar terhindar dari semua hal yang kita sebutkan tadi, kita membutuhkan pengawasan yang lebih. Ya. Jangan sampai anak-anak perempuan kita, apalagi yang sudah balik, ya, pergi keluar sendirian di tempat yang masih campur baur, ya, antara laki dan perempuan. Kemudian jika kita memiliki anak laki-laki, jangan sungkan kita memberikan batasan waktu bermain untuk keluar rumah bagi anak laki-laki. Karena tanpa adanya pengawasan orang tua, maka ini akan membuka pintu-pintu setan untuk mengganggu dan menyesatkan kita dan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita mendoakan kebaikan buat anak-anak kita dan keluarga kita. Dua orang tua adalah doa yang mustajab. Manfaatkanlah hal ini untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Sebaliknya jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kita meskipun mereka sedang nakal sekalipun. Jangan mendoakan keburukan buat anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita dari siksa api neraka, dan doakan kita sebagai pendidik, pengajar selalu diberi kesabaran dan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita di sekolah ini. Insyaallah, amin.